Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Janu Hendarto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hash table untuk penanganan resolusi dengan menggunakan metode linear probing. Sebelumnya kita lihat dulu permasalahan searching. Kita tahu untuk searching linear search atau sequential search ini searching yang cocok untuk data yang belum sorted atau yang unordered array ini ya. Ini cukup bagus di dalam hal insert-nya ya, penyisipannya, penambahan data baru. Nah, sementara search-nya itu cukup lambat gitu ya dengan order n ini. Nah, kemudian untuk array yang sudah terurut ini search-nya menggunakan binary search itu cukup cepat. Log n ini kategori jauh lebih cepat dibanding n. Akan tetapi insert atau penambahan data baru ini kategorinya masih lambat gitu ya. Nah, sedangkan hash table ini merupakan penyempurnaan dari keduanya, bahwa akan dicari bagaimana caranya supaya insert ini dan search itu cepat, ya, very fast, sangat cepat ya, dengan order atau kompleksitas O1. Ini cukup hebatnya di situ ya, penggunaan hash table. Sedikit berbeda dibanding algoritma searching keduanya, linear dengan binary search. Di hash table ini akan diatur ya, datanya diatur, ditempatkan pada sebuah table atau sebuah array dengan cara atau rumus tertentu gitu ya. Idenya bagaimana? Idenya dari hash table ini bahwa proses search gitu ya, proses searching dan insert ini. Jadi sebelum dilakukan search tentunya harus insert, penambahan data baru. Itu menggunakan mapping atau transformasi gitu ya. Transformasi daripada key yang akan dijadikan patokan untuk melakukan search dan insert menjadi sebuah posisi atau indeks dari sebuah array gitu ya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa hash table ini mengatur data di dalam penempatannya di dalam sebuah array gitu ya. Dan mapping ini ya disebut dengan hash function ya, fungsi hash. Jadi berbentuk fungsi. Fungsi yang akan melakukan transformasi ya, key sebagai input menjadi indeks daripada array sebagai output gitu ya. Dan array yang dimaksud ini diberi nama hash table gitu ya. Itu permasalahan searching pada kali ini. Hebatnya keduanya dilakukan dengan sangat cepat gitu ya. Sebagai gambaran, misalkan kita akan menyimpan data-data yang di sini sebagai contohnya adalah key yang mana mempunyai large range, artinya bisa kecil, bisa besar, yang tentunya unpredictable, artinya datanya bisa saja tidak bisa diprediksi gitu ya. Ini cukup besar sementara ini kecil. Nah, bayangkan ya,
sebuah data key yang integer ini, yang nilainya bisa sembarang, bebas, bisa miliaran, jutaan, ribuan, bahkan lebih dari itu, atau bisa kecil juga, satuan, 1, 2, dan seterusnya, akan ditransformasi atau dimasukkan dalam sebuah fungsi, ya, di mana akan mempunyai nilai indeks, gitu ya. Bagaimana cara 2001 menjadi 1 dan dan 13 ini menjadi 3 misalkan, dan 11.456 menjadi 6 dan seterusnya. Ini memerlukan fungsi. Ini kebetulan fungsinya bisa terlihat sangat sederhana sebagai contoh di sini. Nah, dan dengan fungsi itu, proses search dan insert itu menjadi easy, ya, lebih mudah, ya, hanya dengan memasukkan sebuah data key ini, ya. Misalkan untuk mencari key tertentu, K misalkan, kita hanya mengakses tabel HK. Jadi K-nya ini dihitung dulu fungsi hash-nya, lalu berada di indeks tabelnya, nilainya menjadi indeksnya itu. Nah, kemudian untuk memasukkan data key baru, misalkan K ini, cukup mengeset bahwa tabel HK sama dengan K. Tentunya ada tidak semulus yang kita bayangkan, ada kemungkinan nilai HK-nya itu sama, gitu ya. Jadi untuk K yang berbeda, misalkan, gitu ya. Jadi untuk HK1 ini, misalkan kita sebut HK1 itu sama dengan HK2. Ini bisa terjadi di mana K1 tidak sama dengan K2, tapi nilai fungsinya sama. Dan ini bisa terlihat bahwa O1 karena hanya mengakses satu perintah operasi seperti ini saja, gitu ya, dengan mengakses ini atau assignment mengisi tabel hash-nya dengan K, gitu ya. Apa yang terjadi jika sama tadi? Nah, itulah yang namanya collision, gitu ya, atau tabrakan, atau nilai dari key ini sebagai contoh, ini key-nya adalah sebuah string. Sebuah string, kita lihat bahwa John Smith dengan Sandra D ini digambarkan di dalam S function-nya mempunyai, merah ini mempunyai nilai yang sama, misalkan 2, gitu ya. Bagaimana cara penanganannya? Sedangkan ini harus ditempatkan di dalam hash table semuanya, gitu ya. Apakah dicarikan di tempat lain atau diberi link dan seterusnya? Maka ada 2 cara kalau yang biasa orang lakukan, gitu ya. Kalau yang ini Lisa Smith saya kira berbeda dengan Samdu, misalkan ini berbeda, gitu ya. Jadi kalau seperti ini tidak masalah, yang bermasalah adalah ini. John Smith dan Sandra D harus kita lakukan penanganan, gitu ya. Itu topiknya adalah collision handling, ya. Bagaimana menangani terjadinya collision ini. Yang biasa kita lakukan di dalam proses handling collision ini ada 2 kelompok, gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah salah satu dari cara atau metode, yaitu open addressing. Open addressing ini bisa juga disebut close hashing. Nah, ini di sini open malah close, ya. Open address karena addressnya yang open. Dicari address itu maksudnya address di dalam hash table-nya, ya.
Dicari di sini misalkan mana yang masih open, ini open, misalkan ini open. Itu dimanfaatkan untuk penanganan yang tabrakan tadi ya. Sementara diberi nama close, ya, close hashing, karena hashing ini tidak menambah memori baru. Artinya ya apa yang disediakan di dalam tabel segini, ya sudah, ini tidak akan ditambah lagi, tidak bisa mekar gitu, tidak bisa open. Close hanya segitu gitu ya. Tapi tentunya ukuran stable nanti kita bahas terhadap data itu harus lebih besar gitu ya. Di sana ada faktor namanya load faktor gitu ya. Load faktornya jangan satu, jangan sama, tapi lebih kecil dari satu, di mana banyaknya data dibagi dengan stable size-nya itu harus lebih besar stable size-nya. Sehingga diharapkan ada address-address yang masih free, available gitu ya, open gitu untuk ditempati data-data yang tabrakan tadi gitu ya. Ada 3 cara untuk mencari yang open, address yang open ada 3 cara. Yang pertama yang simple adalah linear probing, yaitu nanti kita akan jelaskan secara detail bahwa linear probing adalah menempatkan yang tabrakan-tabrakan itu ke indeks sebelahnya gitu ya, secara sekuensial atau berurutan begitu ya, secara linear. Nah, sementara bisa juga dilakukan secara kuadratik ya, kuadratik. Ini tentunya pertambahan indeksnya dari yang seharusnya itu secara kuadratik, yaitu tambah 1, 1 kuadrat 1 ya, 2 kuadrat tambah 4, tambah 9, 16, 25, 36, dan 49, dan seterusnya. Nah, dengan prinsip nanti circular array ya, array melingkar, jika melampaui ukuran dari stable maka akan kembali ke indeks yang kecil ya dengan operasi modulo saja. Nah, kuadratik ini harapannya bisa segera menemukan yang address yang open tadi ya, yang free, yang available tadi, bisa mudah, tidak dilakukan secara sekuensial satu-satu. Kalau linear probing itu satu-satu, misalkan harusnya di 2 maka dicek di 3. Oh 3 ternyata isi 4, 4 ternyata isi 5, 5 ternyata isi misalkan 6. Sedangkan kuadratik meloncat-loncat. 2 misalnya kita cek di 3, oh isi. Nah, berikutnya tidak 4 tapi 2 ditambah 4, 5 gitu ya. Oh kok masih isi ya. Maka sekarang 2 ditambah 9 ya. 11 dan seterusnya gitu ya. Itu harapannya kalau available address yang kosong tadi yang masih open itu tempatnya agak jauh gitu bisa cepat gitu jangkauannya. Itu maksudnya. Kan tetapi tentunya tidak semulus yang kita harapkan. Sedangkan yang double hashing itu cara mencari posisi yang open tadi, yang free, yang available untuk data yang tabrakan dengan cara menghitung atau membuat fungsi hash yang kedua, ya, maka disebut double hashing. Hash yang pertama ini biasanya menunjukkan ukuran tabelnya, misalkan modul ini kalau 00 sampai 15 berarti ini modulo 16 ya, diambil 16, lebih bagus prima gitu ya, 17 misalkan, maka fungsi hash yang kedua itu menggunakan bilangan prima yang lebih kecil dari datanya, lebih kecil dari ukuran, maksud saya lebih kecil dari ukuran tabelnya gitu ya. Kalau tadi 17, yang double hashing yang kedua diambil 13 gitu ya. Dan tentunya rumusnya tidak sama. Kalau misalkan H1 itu K modulo ya
modulo 17 gitu ya. Modulo 17, maka H2 modelnya adalah 13 dikurangi K modulo 13. Harapannya apa? Tidak boleh 0. Kalau seperti ini kan, kalau ini ganti 13 kan 0. Kalau ini tidak mungkin 0 karena nilainya K modulo 13 itu antara 0 sampai dengan 12. Kalau 13 dikurangi 0 sampai 12 ya paling kecil 1, paling besar 13. Nah, untuk apa itu? Itu untuk stepnya kenaikannya apa? Proses pencarian yang available tadi ya. Jadi kalau 2 misalkan kok masih isi ya tabrakan ini 2 ya, maka akan misalkan H2-nya nilainya misalkan 4 atau 7 lah. Maka 2 ditambah 7, 9. Kok 9 masih isi? 9 ditambah 7 lagi, 16, dan seterusnya. Ini harapannya lebih bagus karena tidak statis seperti kuadratik dan linear probing. Ini sangat bergantung dari K-nya ini. Nah, kalau di linear probing dan kuadratik probing itu, maka apapun K-nya yang tabrakan itu selalu diberi formula atau rumus. Kalau kuadratik yaitu 1, 4, tambah 9, tambah 16, dan seterusnya. Ya. Tidak peduli K-nya berapa. Tapi kalau double hashing ini independen atau tergantung dari K-nya yang tabrakan. Sehingga diharapkan ya bisa cepat mendapatkan yang available. Gitu ya. Itu sedikit pengantar untuk golongan open addressing atau close hashing yang nanti kita akan detailkan yang linear probing ya karena waktunya. Yang kedua, spirit chaining sudah kita bahas di dalam video sebelumnya bahwa ini termasuk open hashing, dikatakan open hashing karena memori yang dijatah di dalam table hash itu masih bisa ditambahkan linked list atau link. Nah, maka dari itu disebut open hashing, masih open hashingnya, tabelnya masih bisa bertambah gitu. Kan tetapi ini bagusnya rata-rata probe-nya lebih kecil dibanding yang open addressing gitu ya. Karena memang tambah memori sedikit ya, sebanyak yang tabrakan begitu. Nah, sekarang kita akan membahas linear probing. Linear probing itu kalau kita kembali ke bagaimana size-nya, size table hash-nya ini. Hash table size-nya ini harus ya ditentukan ya, safe, aman. Aman artinya bahwa tentunya harus lebih besar daripada maksimum banyaknya item yang akan kita simpan gitu ya. Tadi sudah saya singgung kalau banyaknya data yang akan kita simpan itu n misalkan, maka hash table size-nya ya harus lebih besar n. Nah, ada namanya load factor. Load factor itu perbandingan antara n dengan size table-nya gitu ya. Kalau permasalahannya pada linear probing atau open addressing itu jika sewaktu-waktu ada penambahan data, ini merepotkan dibanding dengan di yang spirit chaining gitu ya. Dia lebih fleksibel karena begitu ada data baru akan kalau tabrakan akan dimasukkan di dalam menggunakan list gitu ya, linked list, sehingga ya lebih fleksibel gitu. Sedangkan untuk linear probing nanti ini jika ada penambahan data baru maka akan sedikit merepotkan karena harus ada some available cell, ini harus ada komponen daripada array atau indeks-indeks tertentu yang free, yang available ya, yang bisa ditempati atau yang open bisa ditempati ini. Sehingga
Harus ada itu. Nah, misalkan N-nya 10 gitu ya. Maka kalau bisa size-nya stable size-nya itu ya lebih besar 10 gitu ya. Apakah jauh lebih besar ya? Jangan terlalu besar nanti pemborosan memori begitu ya. Yang jelas harus lebih besar 10, tidak boleh sama gitu ya. Nah, minimal ada satu available cell yang bisa dijadikan patokan untuk datanya tidak ada dan seterusnya nanti. Nah, ada maksudnya gitu ya. Maka perhatikan di sini load faktornya ya, load faktor gitu ya. Load faktornya harus lebih kecil 1 gitu ya. Kalau untuk spirit chaining itu bisa sama dengan 1, masih nggak apa-apa 1. Kalau ini warningnya itu ya, kelemahannya. Nah, linear probing itu tentunya jika dikatakan linear tadi ya, jika pada waktu insert menghasilkan yang namanya collision atau tabrakan atau sama, maka harus mencari ya secara sekuensial tadi, secara linear, yaitu indeks sebelah-sebelahnya sampai menemukan sel yang bebas gitu ya, yang bebas, yang masih free tadi. Itu namanya linear probing gitu. Nah, sebagai contoh misalkan kita akan menginsert 207 gitu ya pada tabel hash di kanan ini, maka kita hitung H207 itu menggunakan rumus ya, asal sebagai contoh saja, ini sampel aja. Modulus 10 maka nilainya 7. Nah, nilai 7 di sini sudah ditempati oleh 157 yang sebelumnya sudah masuk duluan. Maka dari itu 207 akan bertabrakan dengan 1507 gitu ya. 207 dan mungkin yang lain 7 akan bertabrakan dengan 157 ini. Nah, untuk linear probing maka akan ditempatkan pada sebelahnya 8 gitu ya. 8 jika 8 ini available ya, jika tidak maka berikutnya lagi gitu ya. Dan kebetulan ini misalkan kosong, ditempatkan di situ gitu ya. Nah, contoh lainnya misalkan kita akan menginsert 426, di mana 426 harusnya di sini kan, kalau modul ini dibuat modul 10 karena supaya mudah saja membayangkannya. Kalau 426 berarti di situ ya, di 6 gitu ya. Kalau modul 11 tentunya masih sedikit mikir gitu ya. Maka harusnya di 6, maka karena tabrakan maka dicari yang available tadi 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, maka jatuhnya di 9 gitu ya. Nah, di sini semakin jauh mendapatkan available cell-nya ini ya semakin kurang bagus rata-rata searching-nya gitu ya. Dan ya itu permasalahan pada linear probing gitu ya. Maka kita coba sedikit merubah ini, saya akan sedikit merubah. Kalau pada linear probing aslinya bahwa sebagai contoh ini data, saya lihat ini ada 10 data seperti ini. Ini yang tabrakan kalau kita cek itu 61 ini akan tabrakan dengan ini kita gunakan rumus ini. Rumusnya adalah modulus 11 prima gitu ya. 61 harusnya berada di nilainya modulus 11 itu sama dengan 6 gitu ya. Bertabrakan dengan 72. Harusnya di sini, 61 harusnya di situ gitu ya. Kalau ya sebelumnya tadi 73 ini
tidak belum gitu ya. 72 kan ini 72 ya. Kalau kita lihat 72 ada di sini. Pada waktu 61 dimasukkan, ini sebetulnya masih available ya, masih nol, itu masih kosong ya, masih nol. Nah, sehingga bisa masuk di sini ya, 61. Bukan di sini ya, tapi di sini. Akan tetapi pada waktu 73 masuk insert itu, maka harusnya di 7, 73 itu 7 ya. 64 ya, betul. 66 ya, betul 66. 73 dikurangi 66 sama dengan 7 ya. Nah, maka 73 pun jadi tabrakan. Jadi tabrakan. Jadi kalau dari sebelumnya tadi penjelasannya, begitu terjadi tabrakan maka akan ditempatkan di indeks berikutnya yang kosong, yang variable. Saya melihat bahwa yang kosong ini ada kemungkinan ada data yang pas di situ harusnya. Maka dari itu saya gunakan temporary ini sebagai untuk menyimpan sementara. Nah, ini bisa digunakan menggunakan struktur data yang dinamis ya. Bisa digunakan linked list ya. Bisa digunakan linked list ya, yang dinamis yang bisa di-create, di-new lalu bisa dihapus gitu ya. Sehingga tujuan daripada atau open addressing ini disebut close hashing, nggak boleh nambah memori, ini sementara melanggar, ya, akan tetapi setelah itu dihapus, sehingga tetap close hashing, maksud saya seperti itu. Jadi dengan modal temporary array lain selain hash table, hanya untuk menyelamatkan yang harusnya bisa masuk, biar masuk dulu, yang tabrakan ini belakangan. Ini memang kalau ada penambahan data baru bisa juga sedikit kendala, tapi saya kira tidak ya. Ada tambahan lagi, ini tidak masalah nanti kalau memang tabrakan dia masukkan tem lagi gitu ya. Begitu sudah ditempatkan, jadi bagaimana menempatkannya ini 55, ini contohnya 61 jadi 73, posisi 73 ini sudah di situ ya. Nah, kemudian 55 harusnya di sini, nah, di 0 ya, 0, 55, bertabrakan dengan 44, kemudian 53 itu modulo berapa? 11 itu berada di 9 gitu ya, di sini. Harusnya di sini. Maka berdasarkan cara kami ini, maka ini masuk dulu dalam temporary secara antrian, ini secara queue misalnya. 61 kemudian kita tempatkan, 61 harusnya di 72 tapi kita tempatkan di 10 gitu ya. Berarti 61 mendapat tempat di 10. Kemudian penempatannya urut berdasarkan kedatangannya. Yang kedua adalah 55. 55 kita tempatkan yang harusnya di 0, kita tempatkan di 2 ini ya. Di 2 ini. Oke. Yang 53 yang harusnya di 9 ini karena ini sudah terisi 61, 0 sudah terisi, akhirnya 53 jatuh di yang 0 ini ya, yang kosong di situ, jatuhnya di sini. Nah, memang untuk 53 sedikit ya seperti itu. Memang linear probing bisa menghasilkan rata-rata yang lebih besar dari 2 bahkan di sini ya. Kalau kita hitung rata-ratanya berapa, rata-rata probing untuk kasus sukses atau kasus yang ada, yaitu untuk mencari 10 data ini, kalau kita cari dalam hash table kita, itu secara rata-rata probe-nya sebanyak 7 itu untuk yang langsung tadi, yang di sini, yang tidak tabrakan, ada 7 data ya, 1, 2,
atau tabrakannya 3, 10 dikurangi 3 menjadi 7. Sedangkan yang 61 yang harusnya di berapa? 6, di 6, dia menuju ke berapa? Ke 10. Nah, itu dilakukan probe-nya sebanyak itu 2, 3, 4. Sebanyak. Oh, 6. Ya, betul ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 5 ya. Sorry. Itu 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ini. Ini untuk 61. Sedangkan untuk 55, nah, yang tadinya harusnya di 0, itu di 2, maka ini dari sini ke sini. 3 saja ya. Ini 3 saja. Sedangkan yang paling panjang adalah 53 yang harusnya di 9 ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini 7. Nah, 7 untuk tabrakan yang ketiga. Ini kalau di total adalah 22 dibagi 10 jadi 2,2. Ini untuk data yang ada. Kalau data yang tidak ada tentunya nanti bisa lebih besar lagi. Itu sedikit ya usulan, saya anggap ya mungkin perlu penelitian lebih lanjut apakah ini bisa dikatakan perbaikan daripada linear probing yang aslinya seperti itu. Baik, seperti itu. Ini referensinya adalah saya ambilkan dari Robert Lavore. Kemudian yang terakhir tadi usulan dari saya sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.